kelapa setelah dipetik, kita perem, bahasa Jawanya diimbu ya. Nah, diungkep, menguning begini baru bisa dirajang. Kapasitas mesin ini adalah 1 ton per hari lebih. Bayangkan kalau Anda punya produk 1 ton, Anda akan seharian ngerajang daun tales. Tapi jangan hanya ngerajang, Anda harus tahu SOP-nya, Anda tahu ngasahnya, Anda tahu bagaimana mengoperasikannya. Gitu. Daripada bibit-bibit yang sepekan, kita lebih memilih ke bibit-bibit F1 atau bibit-bibit yang sudah kita tanam dan insya Allah mendekati masa panen. Nah, kali ini saya juga ada di area penanaman terakhir. Tadi penanaman terakhir ini tampak seperti ini lahannya dan alhamdulillah sudah selesai semuanya. Nah, ini adalah penampakan lahan terakhir penanaman tadi siang yang tadi saya sempat ngikutin dan ikut membantu menanam juga bersama para teman-teman petani di lokasi ini. Nah, bismillah, semoga ini menjadi ladang informasi manfaat sehingga para petani Indonesia makin sukses bisa mengembangkan semua tumbuhan pangan termasuk talas kuning Indonesia. Nah, untuk itu ikuti kami terus bersama Bung Cahyo Official pada bahasan talas bening Indonesia. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wah, ini yang berdiri nggak kelihatan, ketutupan daun. Mohon maaf, tinggal kelihatan di leher. Atasnya ada nggak kelihatan. Nah, ini yang terjadi di kebun talas bening Peta Bening Jawa Tengah. Nah, ini daunnya dan teman-teman Jawa Tengah sedang belajar bagaimana menjemur, merajang, mengkondisikan bagaimana proses produksi ini didapat sehingga quality yang diharapkan oleh buyer itu tercapai. Karena dari tampilan tadi menampakkan bahwa kami itu dalam berbudidaya talas ini memang mencoba melanglang buana dari mulai Pandeglang, Bogor, Rembang, dan kota-kota lain agar kami ini bisa mendapatkan ilmunya secara maksimal dari mulai penanaman, perawatan, perajangan, juga pengeringan, dimana apa yang sudah kita investasikan ini secara umum kita harus balik menjadi uang kembali yang bisa diputar di kemudian hari.
bagaimana ini saat ini kita sedang melakukan apa ya, mungkin pembelajaran buat teman-teman dari Boyolali. Yang ini tadi langsung dilakukan sama praktisinya, dari mulai rajang sampai bagaimana menata di bidiknya itu. Nah, kadang dalam proses produksi kita sendiri harus mengetahui di mana untuk mendapatkan daun yang sesuai standar yang diinginkan buyer itu adalah diantaranya berwarna kuning kecoklatan atau gold kecoklatan, tidak hitam dan tidak busuk. Kenapa? Karena itu adalah proses standar yang diharapkan dari pihak sana. Hasil rajangan daun talas bening Jawa Tengah yang boleh dibilang colornya cukup bagus banget. Ini hanya bisa dihasilkan dari pemeraman yang maksimal. Nah, inilah jenis rajangan yang ketebalannya sudah memenuhi syarat dan warnanya sudah cukup bagus. Tentu setiap rajangan ada tekstur-tekstur tersendiri sehingga punya nilai harga jual yang beda-beda. Termasuk ini. Nah, kadang-kadang pencahayaan mempengaruhi, termasuk ini hasilnya tidak terlalu kuning, tapi ini agak kecoklat-coklatan seperti itu. Jadi ini hasil rajangan baru kemarin, yang baru kemarin. Ini pagi masih basah itu, dan ini adalah ada yang kalau Anda tidak hati-hati itu akan terjadi penggumpalan karena terkena air. Nah, dengan seperti itu resikonya tentu apa? Resikonya menjadi busuk. Nah, di belakang kami ini sudah mendekati kering dan nanti bisa dibolak-balik lagi. Tampak di layar Anda ini adalah hasil rajangan kami yang tentu warnanya setiap produk suka berbeda-beda tergantung pada penyinaran matahari waktu itu, karena memang dengan mengandalkan sinar matahari ini tidak bisa menjadi standar ya, nggak bisa standar, dimana yang kita harapkan kuning belum tentu bisa menjadi kuning semua. Untuk itu Anda harus punya rumah jemur atau greenhouse yang berbahan baku plastik. Tentu kekurangan dalam sebuah pembelajaran itu ada hal yang biasa, dimana untuk menemukan warna yang standar, proses yang benar adalah melalui beberapa tahapan yang kita sendiri harus berani trial atau coba-coba. Dimana dulu kami mengandalkan matahari, kami sekarang agak kendalikan dengan cara membuat greenhouse atau rumah plastik dengan berbahan plastik UV. Dengan plastik UV ini insya Allah warnanya akan lebih bagus dan kita terhindar risiko jika pas kita menjemur terjadi hujan yang mendadak dan kita tidak bisa meminggirkan daun kita,
sehingga apa yang kita lakukan dari mulai penanaman, pemanenan hingga perajangan akan mubazir karena terkena dampak air hujan yang cukup mengandung asam dan itu bisa merusak warna atau membusukkan daun yang sudah kita rajang. Untuk itu para pemirsa Bung Cahyo Channel, hal-hal teknis untuk proses produksi di akhir masa produksi ini harus menjadi perhatian tersendiri, di mana semua akan menjadi mubazir jika kita tidak mau belajar dari awal bagaimana proses produksi dari mulai penanaman, pemupukan, pemetikan, pemeraman hingga perajangan, dan finalnya kita harus bisa menjual dengan harga yang standar bagus dengan color yang gold, coklat, dan rajangannya tipis dan tidak remuk. Kurang lebih seperti itu para pemirsa. Ikuti terus Bung Cahyo bahwa Anda harus tetap belajar kendati Anda sudah memulai, tapi tentu ada hal-hal yang terbaru yang harus kita lakukan melihat lingkungan kanan kiri kita, di mana yang terbaik adalah kita coba pakai ilmunya diterapkan pada posisi pengerjaan di tempat kita sendiri.